の誰から見ても一番センチメンタルだろう。こんなにいっぱいの君の抜け殻集めて無駄なものに囲まれて暮らすのも幸せと知った君宛ての郵便がポストに届いてるうちは片隅で迷っている背中を持って心配だけど二人で出せなかった答えは今度出会える君の知らない誰かと見つけてみせるから本当に本当に君が大好きだったからもう恋なんてしないなんて言わないよ絶対。Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di hari kedua kita belajar bareng di Free Class OSNAI tahun 2026. Dan yang join Zoom baru 38. Nanti aku bakal share juga rekaman hasil sesi hari ini ke YouTube. Nanti linknya bakal aku share di grup juga. Oke, jadi buat hari ini yang bakal bimbing kalian adalah Kak Nicholas Ardi Tirta. Beliau adalah medalis Gold Medal Absolute Winner OSNAI tahun lalu atau EKKA 2025 yang dimana EKKA ini diselenggarakan di Universitas apa ya aku lupa di Malang pokoknya. Ya, Universitas pokoknya di Malang. Bukan Win, pokoknya Win di Malang. Nah, jadi beliau ini medalis emasnya ya, absolute winner di atas dari teman-teman yang lainnya. Nah, dan juga beliau ini juga berhasil masuk jadi timnas IOAI tahun 2006 atau International Olympiad in Artificial Intelligence bareng sama Kak Lufidi. Mungkin yang ikut tahun lalu juga kenal sama Kak Lufidi. Kak Lufidi itu adalah salah satu anak yang jadi timnas juga di IOAI tahun 2026 ini. Dan mereka bakal berjuang untuk menghadapi IOAI 2026 di Kazakhstan. Kalau nggak salah itu bulan Agustusan. Dan Kak Ardi ini juga seorang medalis dari Asia Pacific Olympiad in Artificial Intelligence. Kalau di informatika dia APOI, Asian Pacific Informatics Olympiad, APIO, APIO. Atau kalau di fisika yang kalian lihat di COC itu APO, Asia Pacific Asian Physics Olympiad. Beda ding? Ya pokoknya dia ASEAN, tingkat Asia. Dia gold medalnya. Nah, keren kan? Nah, jadi buat hari ini kalian bakal belajar materi optimasi dan statistika yang dimana materi ini adalah salah satu bagian dari materi OSNAI tahun 2026 yang bakal diselenggarain tanggal 30 Juli nanti. Oke, buat materinya biar nggak lama-lama pembukaan, langsung aja aku serahin kepada Kak Nikolas Ardi buat share screen dan pemaparan dari materi optimasi dan statistika matematika di Frikas RKA tahun 2006 ini. Oke, buat Kak Nikolas boleh dinyalakan kameranya. Oh, nyalain kamera ya? Oke, iya. Oke. Ini kamera saya belum di setup tapi. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Nyalain ini aja, share screen aja. Oke. Sebelum saya mulai saya mau tanya ini
kalian sudah tahu tentang statistika belum? Kayak secara garis besar atau masih? Oh, ini bisa jawab chat ya. Sudah. Yang lain apakah sudah? Supaya nggak ulang dari awal. Lumayan. Oke. Jadi mungkin secara garis besar statistika apa aja sih yang masuk dalam eh, ya EK ini? Sebenarnya dalam EK itu kita lebih kepada probabilitas. Oke, probabilitas. Tapi salah satu bahan dasar probabilitas itu ada statistikanya. Nah, untuk statistikanya, apa yang kita akan pelajarin? Jadi secara garis besar saya ajarin dulu. Variabel, variabel acak. Lalu, kita juga ada mengenai tentang population sama sample. Population sample, conditional probability, yaitu kalau kalian tahu adalah mengenai naive bias. Kalau ada yang pernah, oke, ini belum. Conditional probability dan juga tentang Markov chain. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kalau kita lihat dari sini, apakah kalian sudah tahu kayak secara garis besar apa yang akan saya jelaskan? Gimana guys? Jawab. Sudah. Wih. Oke, apakah yang lain sudah? Agak. Oke. Jadi, kita pertama masuk kepada variabel acak. Oh, bentar saya ngeliat. Variabel acak itu sebenarnya ada apa aja sih? Sebenarnya ada banyak. Tetapi yang sering kali pakai dalam machine learning itu ada Gaussian atau normal, yang bentuknya seperti kayak bell curve gitu. Dan ini yang paling sering dipakai karena Gaussian model itu kita bisa gunakan untuk merepresentasikan most of the data that is available that is given to us. Jadi semua data itu kita bisa representasikan sebagai sebuah Gaussian distribution. Nah, apa aja data yang kita tidak bisa pakai sebagai Gaussian distribution? Pertama, ada categorical atau data yang berbentuk teks. But even then, seringkali kita menggunakan namanya konsep encoding. Encoding mungkin akan dijelaskan di materi-materi selanjutnya, di mana kita map data-data teks kepada sebuah angka, atau jika datanya berbentuk discrete. Apa itu discrete dan discrete? Nanti kita masuk kepada bagian kedua variabel acak. Nah, untuk angka-angka discrete ada namanya binomial distribution. Mungkin kalian tahu binomial distribution ini dari namanya graf Pascal, di mana ada sebuah piramida, contohnya 1, 1, 1, 1, 2, 1, dan seterusnya. Dan binomial ini sangat penting dalam konsep-konsep seperti kombinatorika dan juga menghitung probabilitas pada data-data discrete. Nah, binomial itu formulanya apa sih? Let's say kita diberikan sebuah n sample space. Contohnya apa? Kita ingin flip a coin 10 times. Berarti n-nya 10 kali. Dan kita ingin tahu bahwa sebuah probabilitas suatu occurrence terjadi itu k kali. Contohnya tadi kita flip 10 kali, kita mau mencari probabilitas bahwa kita mendapatkan heads 4 kali, contohnya. Nah, dari situ kita kalikan dengan probabilitas bahwa k terjadi, dipangkatin dengan occurrence bahwa the number of occurrence that happens dikalikan dengan 1 min p, the total number of occurrences, the total number of
of sample events dikurangin dengan the total number of occurrences. Itu binomial. Nah, something that's also not widely known itu Poisson. Dari teks saya. Oke. Apakah kan Gaussian sama binomial itu seringkali diomongin kan, and something widely known. Tetapi apakah kalian tahu Poisson itu apa? No. Oke. Nah, Poisson distribution itu juga menggunakan data discrete, karena ya Gaussian distribution itu udah merepresentasikan most of the data that is available to us. Nah, Poisson distribution itu sebuah probability yang dia itu instead of di limit kepada suatu number of sample cases. Contohnya ini kan binomial, kita di limit kepada n kan. Nah, Poisson ini itu dari sekian banyak sample cases yang tidak diketahui, probabilitas bahwa kita mendapatkan sebuah number of occurrences itu berapa? Kalian bisa coba searching di Google. Nah, apa yang kita dapat itu untuk sebuah lambda, which is the average number of events yang terjadi. Let's say, contohnya datanya kayak pada jam segini ada muncul satu, terus muncul 2 mobil pada jam 2, atau pada jam 3 ada muncul 4 mobil, something like that. Nah, kita rata-ratakan ini, kita mendapatkan lambda. Lambda kita pangkatkan dengan probability number of occurrences dikalikan dengan Euler's number with the negative of number of occurrences. Nah, kita bagikan itu dengan negative lambda itu negative average mean of occurrences. Nah, habis itu kita bagikan dengan K, yaitu number of occurrences dengan faktorial. Itu Poisson. Jadi kita kita pelajari binomial sama Poisson, dan ada satu lagi yang nggak terlalu kepake, tetapi grandfather-nya dari binomial, yaitu Bernoulli. Bernoulli ini itu untuk data-data yang biner, yaitu 1-0. Dan Bernoulli ini sebenarnya tidak ada formula. Pokoknya karena kan kalau 1-0 itu probabilitas bahwa dia satu itu kan the number of occurrences dibagi dengan number of n sama dengan 1, x sama dengan 1 kan. Jadi lebih simple lah. Bernoulli tidak terlalu kepake, tetapi ya masih termasuk. Nah, ada juga yang namanya uniform, yaitu grandfather-nya dari Gaussian, yaitu ancestor-nya dari Gaussian, di mana dia mencoba merepresentasikan data sebagai hal yang sama. Jadi semua data memiliki distribusi yang sama. Tetapi hal itu seringkali tidak terjadi in real life, karena most things in life actually follows a Gaussian distribution, di mana kita bisa mencoba normalize data tersebut dan kita mendapatkan sebuah data yang memiliki mode dan memiliki mean sama mode yang cukup sama. Apakah sejauh ini ada yang mau tanya pertanyaan? Guys, gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak dari materi ini? Sepertinya Kayaknya nggak ada deh. ya, Belum ada. Oke, jadi secara ringkas kurang ngerti. Oke. Secara ringkas, yang perlu diketahui itu ini 3, Gaussian, binomial, dan Poisson. Everything else itu merupakan either derivation atau kayak sebuah formula yang diotak-atik dari 3 ini, atau ya tidak terlalu penting. Each of itu dipakai of real life. Contohnya apa? Oke, kita mungkin masuk kepada konsep kedua dulu, supaya kalian bisa ngerti lebih dalam. Jadi data
itu kita bisa sebenarnya bagi menjadi dua, discrete dan juga continuous. Data discrete itu contohnya seperti apa? Data discrete contohnya umur 27, 29, 3, 9, 4, and so on. Data discrete adalah data yang merupakan whole number. Kalau continuous adalah data yang merupakan desimal 1,0, 2,1, 3,2 sampai ya irrational number, contohnya pi atau Euler and stuff like that. Itu merupakan data continuous. Untuk sebuah data continuous, backtrack lagi. Untuk sebuah data ada yang namanya sample space. Sample space ini adalah sebuah, sorry ada yang tag saya. Sample space adalah sebuah ya space sih. Space where our data is stored. Contohnya gitu. Nah, sample space ini untuk sebuah sample space yang continuous, yaitu non-discrete, and pokoknya it consists of more than whole numbers, kita bisa menggunakan sebuah data yang Gaussian atau normal, di mana dia memiliki sebuah peak di sini dan mean equals to median equals to mode. Tapi sebenarnya nggak selalu seperti ini. Ada namanya skewness. Nanti kita masuk kepada skewness, di mana datanya itu mungkin seperti ini, atau ya dia terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Ini skewness. Pada sebuah sample space, let's say kita mau kumpulin apa? Tinggi siswa. Pada konsep statistika ada yang namanya divergence, right? Nah, teorinya adalah untuk setiap sample space yang mengandung data continuous, itu akan selalu ada sebuah peak di mana data itu memiliki repetition yang lebih banyak pada satu titik. Contohnya kalau apa ya, tinggi itu kan ada rata-rata berapa ya, 160 ya sih, 160. Banyak orang itu merupakan pada tinggi 160, tetapi nggak selalu pada 160 kan. Ada yang tinggi contohnya 2 meter, ada yang pendek contohnya 140. Nah, itu namanya sebuah Gaussian distribution. Contohnya ini peaknya itu average height. Ini contohnya short atau ini tall, something like that. Itu Gaussian distribution. Nah, binomial distribution sama Poisson distribution itu fix a problem that Gaussian distribution cannot handle, yaitu discrete data. Tadi kan discrete data itu whole numbers kan. And obviously kalau kita mempunyai sebuah whole number, it won't be smooth on a graph kayak gini. Karena pasti formnya kayak seperti bar graph kan. Seperti itu. Nah, binomial distribution itu kalau kita mempunyai fixed number of trials. Fixed number of trials itu apa? Let's say kita mau eksperimen kan. Jika kita memiliki, contohnya eksperimen kita hanya 4 kali atau 5 kali atau 6 kali, itu kita pakai binomial distribution. Karena kita tahu beberapa kali kita mau eksperimen dan beberapa kali kita mau sesuatu untuk terjadi. Nah, Poisson itu lebih ke for a continuous interval of time. Semoga nggak salah deskripsinya. For a continuous interval of time, how many times does a certain occurrence occur? Tadi binomial kan kita deskripsikan sebagai heads or tails. Kita mau flip
a coin 10 kali. Itu sebuah fixed number of trials. Nah, berapa kali kita mau mendapatkan heads? Nah, untuk sebuah problem kayak gitu, itu kita menggunakan binomial. Tetapi untuk Poisson distribution, itu adalah sebuah problem di mana kita tidak diberikan set number of trials. Jadi maksimum successesnya itu ya infinite. Nah, Poisson itu sering terjadi pada traffic system contohnya. Let's say untuk menit pertama ada 100 mobil, menit kedua ada 300 mobil, something like that, and that goes on till infinity, right? Kita ingin mencoba mencari distribusi angka-angka yang muncul untuk that infinite range of time. Simpelnya sih seperti itu. Oke. So far so good. I'm gonna say it's good. Oke. Kita masuk kepada konsep namanya population and sample. Nah, population sample ini itu sebenarnya hal yang sama, akan tetapi kan dalam real life obviously you cannot get the full data kan. Pasti ketika mengkoleksi sebuah data kita akan selalu mengambil kayak sample space of the data, because kan let's say kita mau interview tinggi orang Indonesia. Unless kita interview setiap orang yang ada di Indonesia, we're always left with a sample space, not a full population. Makanya seringkali kalau dalam kayak statistika gitu, cara orang kalkulasi itu menggunakan sample calculation. So kayak secara garis besar, sampel itu adalah sebuah chunk of a population atau sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk kayak represent the whole population. Tapi sampel nggak mungkin kecil-kecil juga. Nah, kalau kita menghitung min, populasi masih sama, masih sigma x per n. Populasi sama sampel masih sama. Perbedaannya adalah pada variance. Nah, variansi ini kan as we know, itu formulanya sigma xi min ada yang raise hand, kenapa? Halo? Ini Kak Citra. Kayaknya Kenapa? pencet. Oke. Nah, xi untuk i sampai n dikurangin dengan min of x dibagi dengan n. Itu kan kita sering tahu formula populasi population variance seperti itu kan. Tetapi jika kita ingin menghitung sebuah sample population, what we try to do itu kita ini atasnya masih sama, kita bagi dengan n-1. N-1 ini itu untuk mengurangi bias ketika kita ingin estimate lah the variance of the population. Karena kan kita tidak mempunyai data full, sehingga data sampel yang kita miliki kemungkinan ada bias terhadap sampel tersebut. Contohnya kita ngitung total populasi Indonesia, tapi kita ternyata ngitungnya cuman di Jawa, di mana ya relatif orang-orangnya tinggi. Tapi kan nggak tahu sih, itu don't take my word on that. Tapi let's say kayak gitu. Itu kan memiliki sebuah bias kan.
Nah, makanya bias itu kita mencoba untuk handle pada variance dengan adanya n-1. Dan standard deviation juga straightforward lah, akar dari variance. Nah, hal ini kalian harus perhatikan karena setahu saya di pertanyaan Eka kemarin yang penyisihan pertama itu ada soal mengenai population and sample. Jadi jika kalian ditanya population, maka kalian memakai formula yang di kiri. Tetapi in most cases, dan ini juga terjadi pada kayak library pada Python and library machine learning yang menggunakan statistics. Sometimes or most of the time kita memakai sample, like the sample formula instead of the whole population formula, unless datanya itu kayak sintetik gitu. But if the data is real, most of the time ketika kita memakai data analisis, kita menggunakan sample variance. Dah. Sekarang kita masuk kepada konsep. Ini seharusnya kalian pada tahu sih, mean, median, mode. Kalian tahu kan mean, median, mode? Yap, oke. Jadi secara garis besar, let's say kita mempunyai sebuah data, mean adalah rata-rata, median adalah titik tengah, mode adalah most frequent. Jadi kalau kita mempunyai sebuah data yang berbentuk 1, 1, 3, 2, 5, pertama kita sort menjadi 1, 1, 2, 3, 5, mediannya adalah 2, mode-nya adalah 1, min-nya adalah 2 tambah 2 tambah 8, 10, 12 dibagi 5, 12 per 5. Iya kan? 4, 4, 7, 5, 2. Mode, median, min. Nah, tetapi itu hanya satu bagian. Karena ada juga namanya kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Kuartal 2 itu median. Kuartal 1 itu 25% of the data. Kuartal 3 itu 75% of the data. Cara menghitungnya kalian sudah tahu belum? Sudah. Ada yang belum? Karena kalau statistika dasar ini saya udah paham, saya mau langsung ke probabilitas. Oh, masih ada yang belum ya? Oke. Nah, tadi kan kita mempunyai sebuah data yang discrete dan juga continuous. Nah, untuk data discrete dan data continuous, sebenarnya caranya itu sedikit beda. Bentar, kita scroll up dulu. Nah, untuk discrete, let's say kita punya 1, 1, 2, 3, 5, 6, 8. Obviously, kalau kita mau mencari median, kita nggak bisa menggunakan 3 plus 5 bagi 2. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena in discrete data, we cannot use interpolation, atau kita tidak bisa mengasumsi data kita sendiri. Kenapa? Karena it doesn't exist. If the data is discrete, contohnya ini mungkin bad example ya. Contohnya 3 sama 4. Kalau kita mau mencari sebuah mean, 3 sama 4 kita bagikan, kita dapat 3,5. Itu sebuah data yang does not exist in discrete. And 3 sama 5 pun kalau kita mau cari kayak 4, data tersebut kalau kita lihat dari populasi atau dari sampel data yang kita punya, itu it doesn't exist.
atau it cannot exist actually, karena it's not possible. Bukannya not possible, tapi it's not represented in the data. We cannot represent the number 4, contohnya gitu. Makanya apa yang kita pakai itu kita menggunakan sebuah konsep yang namanya floor. I think kalau kalian kayak dari matematika and stuff, kalian tahu floor itu apa. Floor itu round down. Nah, let's say kita total equals to n data. Kuartal 1 itu adalah n bagi 4. Kuartal 2 adalah n bagi 2. Kuartal 3 adalah n kali 3/4. Nah, abis itu kita floor. Actually, jangan floor deh. Ada yang lebih gampang. Mungkin. Ya, ini lebih gampang. Nah, one of the more like known solutions other than floor itu kita tambahin 1. My bad. Jadi Q1 itu adalah n plus 1/4. Q2 adalah n plus 1/2. Q3 adalah n plus 1 kali 3/4. Jadi kalau sebuah data yang kayak gini, sebuah data yang kayak gini, Q1-nya menjadi 9/4, lalu kita floor, menjadi 2. Q2 jadi 9/2, ya itu kita floor, kita menjadi 4/4. Q3 adalah 27/4. Ya kita floor, ini menjadi apa ya? 6 ya? 6. Jadi ini Q2, ini Q1, ini Q3. Datanya, oh my bad. Ini datanya 1, 2, 3, 4, 7 ya. Oh, kita tambahin 1, sorry. Tambahin 1, dah. Source-nya 8, tadi 8 data. 9. Nah, itu discrete. Kalau continuous, kita bisa merepresentasikan semua data. Karena every data can exist because in a continuous plane itu kan smooth. Kalau kalian lihat di Gaussian distribution, siapa yang chatnya? No. So we can perform something called interpolation. Buat kuartal itu gunanya apa? Kuartal nanti saya jelasin. Ada namanya outlier. Dan kuartal itu juga berfungsi sebagai bounding box sebenarnya kalau dalam statistika. Tapi bounding box itu tidak terlalu pakai dalam machine learning. Nah, continuous data itu ada namanya interpolation. Karena data continuous itu actually it's more to grouping. Kalau kita mempunyai data kayak 10 sampai 19 itu ada frekuensinya 5. Terus 20 sampai 29 itu frekuensinya 12. 30 sampai 39 frekuensinya 15. 40 sampai 49 frekuensinya 8. Ini continuous data. Nah, perbedaan continuous data dalam kuartal dan juga continuous data dalam statistik, itu continuous data itu dia refer as group data atau data yang di grup. Mungkin saya ganti namanya supaya nggak bingung. Yang OGIF artinya what do you mean? Bukan itu formula yang buat versi graph doang ya, yang OGIF.
Ya, data berkelompok ya. Gue mau ganti nama supaya kalau udah dikasih university sub gitu, bukan bisa langsung cari instant tergantung range. Nah, gue gak ngerti. Sorry. OGIF itu cumulative frequency kan? Atau beda? CFD. Bukannya bisa langsung cari instant tergantung. Ini ngomongin kuartal atau ngomongin apa ya? Kan bukannya itu formulanya buat kalau kalau cumulative itu yang grup data. Ini grup. Kita menggunakan cumulative distribution buat grup data ya sih. Kalau datanya kita dikasih discrete itu pakai cara yang atas. Iya gak sih? Kalau datanya grup baru kita pakai cumulative distribution function. Dimana ya ini kita simpan sebagai 5, ini simpan sebagai 17, ini simpan sebagai 32, ini simpan sebagai 40. Gimana? Atau saya yang salah ya? Iya gak sih? Nah, jelasin dulu. Kalau saya salah, gawat. Ya kumulatif, frekuensi kumulatif kan kayak kayak frekuensi apa? Kayak prefix sum gitu. Kalau kita memiliki sebuah grup data, cara kita mencari interquartile function itu memakai fungsi cumulative distribution function. Tapi kalau kita memiliki data yang discrete itu kita memakai bukan ya data yang bukan data discrete sih, pokoknya data yang formnya discrete karena kita it's not in the form of group. Itu kita pakai formula yang ini yang n plus 1 bagi 4. Bukan, jadi itu untuk tidak usah pakai formula untuk cari karena kan total n sama dengan odd. Ya itu saya salah tulis. Seharusnya even. Kalau kita scroll ke atas lagi itu kan n-nya even. Ya. Ya. Oke. Ya. So untuk grup data it's pretty simple. Jadi grup data itu ada sebuah konsep namanya upper boundary sama lower boundary. Upper boundary itu jika ada gap, sebuah gap, ya pokoknya dalam data tersebut kan ada gap ini antara 19 sama 20. Nah, kita tambahkan 0,5 untuk yang di sini dan kita turunkan 0,5 untuk di sini. Jadi apa yang terjadi, kita mendapatkan 9,5 sampai dengan 19,5, 19,5 sampai dengan 29,5, 29,5 sampai dengan 39,5 dan 39,5 tepi bawah. Nggak tahu, gue pelajarinnya pakai Inggris soalnya. Pokoknya upper boundary, lower boundary. Jika ada gap, kalau tidak ada gap atau bentuknya contohnya 10 sampai 19, terus langsung 19 sampai 20 sampai 29 itu upper boundary-nya masih sama, upper boundary, lower boundary-nya masih sama.
Nah, habis itu kita menggunakan sebuah konsep yang namanya interpolasi. Let's say uh, kalau Q2 itu kan, bentar, yang di sini. Let's say kita mau mencari Q2. Itu sama dengan total data yang ada dibagi dengan 2, yaitu 20. Jadi kita mau mencari term yang ke-20 kan. Kita cek dulu. Di sini obviously kagak, karena kan 20 lebih besar dari 5. Ini obviously juga kagak. Berarti yang pas itu Q2 ada di 30 sampai 39. Kita menggunakan sebuah konsep yang namanya interpolation. Kenapa gue delete? Interpolation, di mana dalam sebuah kotak kayak gini, kita taruh di sini X. Di sini yang kita mau cari 20. Ini 32, ini 17. Sini 30 lagi 29,5 dan 39,5. And formula dari interpolation itu X min 29,5, yaitu lower boundary, dibagi dengan upper boundary dikurang dengan lower boundary, sama dengan 20 min lower boundary. Frekuensi yang kita mau cari, bukan frekuensi, term yang kita mau cari dikurangin dengan lower boundary term, dan term upper boundary term dikurangin dengan lower boundary term, dan kita solve for X. Interpolation gitu aja sih. Ama be honest, kuartal gitu nggak mau yang grup-grup kayak gini, yang kayak gini, formnya kayak gini, itu jarang keluar. Kurang ngerti bagian mana, karena emang agak kompleks kalau interpolation. Tapi don't worry, kalau dalam EK gitu kayaknya datanya itu nggak mungkin dikasih grup, karena like from my experience, gue nggak pernah ketemu data grup sih. So mostly you're gonna mostly like use you're most likely to find data yang kayak gini. Dari tadi ada yang nggak paham nggak? Jujur aja, gue balik nih. 5, 12, 15. Oh, itu cuma frekuensi. Itu made up number. Ini frekuensi. Ini frekuensi. Frekuensi dari grup ini yang muncul. Terus ini prefix. Kenapa bisa sama dengan what do you mean sama dengan? Karena kita menggunakan interpolasi, jadi kita mencari the distance, the ratio of the distance antara the term that we're trying to find dengan lower boundary dengan rasio rasio dari the term yang kita cari dengan lower boundary diminusin dengan lower boundary dengan upper boundary diminusin dengan lower boundary. Jadi rasio ini kita pakai untuk mencari rasio X terhadap lower boundary dengan rasio dengan upper boundary dengan lower boundary. Jadi it's like finding ratio. Apa kalian ngerti?
Mungkin gue lanjut dulu. Nah, sekarang ada namanya outlier finding. Nah, ada dua tipe data, tipe normal atau tipe skewed. Kalau skewed data itu jika median tipe data skewed itu kalau mean tidak sama dengan median, tidak sama dengan mode. Nah, itu skewed. Nah, jika kita normal, kita menggunakan mean dan standard deviation. Jika skewed, kita menggunakan median dan quartile. Ini untuk data representation actually. Ini data representation. Jangan apply dulu. Nah, jika kita mau mencari outlier, ya kayak datanya itu kalau kita bandingkan dengan data-data yang lain itu kayak agak beda sendiri. Contohnya 1, 1, 2, 3, 4, 12. Ini kan beda sendiri kan. Atau contohnya kita ada negatif 2. Jadi data yang beda sendiri. Kalau kita normal distribution, kita menggunakan angka-angka yang lebih besar dari mean plus 3 kali standard. Jika X lebih besar dari mean plus 3 kali standard, atau X lebih kecil dari mean minus 3 kali standard deviation. Tapi kalau kita memiliki data skewed, jika X lebih besar dari median ditambah 1,5 kali interquartile range, sebagai konteks EQR itu Q3 min Q1, dan jika X lebih kecil dari median min 1,5 kali IQR. Itu the golden rule for outlier finding. Tetapi angka-angka yang ini itu bisa diganti-ganti, depends on the data that you are handling. Jadi seperti itu aja. I think statistika semuanya itu sih. That would be lower limitnya nggak bisa Q1 min 1,5 IQR. Oh iya, kok median? Sorry. Salah baca. Ini kalau Q3 plus 1,5 kali IQR dan Q1 minus 1,5 kali IQR. My bad. Thank you. Ya, data yang distribusinya nggak simetris. Let's say kita mempunyai sebuah data yang bentuknya kayak gini. Jika kita lihat dari sini, median ya, itu tidak sama dengan mode. Jika kita memiliki sebuah occurrence di mana mean tidak sama dengan median dan median tidak sama dengan mode, maka kita manggil itu sebagai skewed. Dan ini adalah left skewed distribution namanya. Left skewed. Karena mediannya itu seringkali lebih kecil dari mode-nya dan mean-nya juga lebih kecil dari median-nya. Nah, untuk menghandle data-data yang kayak gini, most of the times kita mau datanya itu berbentuk normal. Ada yang namanya log transform untuk handle data yang lebih besar atau skewed-nya lebih besar, for less skewed. Dan juga ada exponential transform.
Untuk data yang right skew. Sorry. Ya. Sebenarnya statistika that you're mostly gonna use itu ini. Cuman ini sih. Z-score enggak. You're not gonna counter a problem with Z-score in machine learning, I'm pretty sure. Karena gue nggak pernah ketemu sih. Keluar semua, I wouldn't say keluar semua. I'm not certain that's all gonna come out. Palingan, if I'm gonna be honest, machine learning itu lebih sering keluarnya probabilitas daripada statistika pure. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum gua pindah materi? Halo? Oke. Di penyisian materi statistika yang paling banyak muncul jenis apakah? Statistika lebih ke deskriptif sih. Kayak how would you describe the data? Mungkin ada muncul yang ini muncul 2 tahun yang lalu sih, tapi kayak it's not statistics. Bukan, it's not like machine learning. Ada expected value. Tapi I think everyone knows expected value itu apa sih. Penyisian materi statistika itu more to descriptive, dimana kayak exploited data gak kayak yang ngasih insight. EDA itu menggunakan statistika, yes, correct. Tapi untuk penyisihan, dimana kayak soal-soalnya teori atau soal-soalnya kayak theoretical machine learning, most of what you're gonna use itu descriptive statistics, dimana itu kayak mean, median, mode, stuff like that. Atau kalian menghitung outliers, atau menghitung kayak apa ya, covariance. Covariance, tapi covariance masuk probabilitas sih. I'm gonna explain covariance later. Covariance, terus kayak palingan statistik yang kalian pakai itu lebih ke ya linear algebra, ya Y sama dan MX plus B, atau how machine learning algorithm works. Itu kan statistik juga, tetapi statistiknya masuk linear algebra. So if we're talking pure statistics, what's most likely to happen, yang most likely to appear itu descriptive statistics. Kayak kalian jelasin distribusinya apa, dan population sample juga. Mungkin EX juga ada, expected value, yaitu sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk XI dikalikan dengan probabilitas bahwa XI terjadi. Itu EX. Is it gonna, untuk Pearson R gimana ya? Nah, Pearson R itu covariance itu sering muncul, tetapi oke, kita masuk probabilitas sekarang lah. Covariance itu lebih sering dipakai untuk menghitung probabilitas. Nah, sorry. My bad. Oke, so covariance. Oke, let's say kita mau menghitung sebuah covariance dari X dan Y. Nah, ini itu sigma dari I sampai dengan N untuk XI min X bar dikali YI min Y bar per N. Itu covariance. Correlation Pearson R itu untuk menghitung korelasi antara satu data dengan data yang lain.
and that's not really useful in machine learning itself, tetapi berguna dalam namanya exploratory data analysis. Pearson art or correlation itu formulanya gini, correlation dari, semoga nggak salah ya, itu sama dengan the covariance of xy dikurangin dengan standard deviation dari x dikali dengan standard deviation dari y. Nah, apa yang sering kali dipakai untuk correlation itu adalah exploratory data analysis, di mana kita menggunakan correlation terhadap apa yang kita mau prediksi. Contohnya kita mau prediksi harga rumah dengan data-data yang berbeda. Nah, kita menghitung correlation dari data tersebut dengan kayak target kita. Jika correlationnya rendah dan high chance bahwa data yang kita pakai itu, atau kolom yang kita pakai, feature column yang kita pakai itu most likely useless. Dan if that happens, then we want to remove the column. Karena mungkin machine learning kalian belajar ini juga, ada sebuah konsep yang namanya curse of dimensionality, di mana jika kita memiliki terlalu banyak feature columns atau terlalu banyak features to predict the target, then the model is more likely to overfit. Makanya how to handle this, itu satu caranya adalah untuk menghilangkan redundant columns. Nah, redundant columns itu carinya gimana? There's a lot of ways, and one of them itu memakai correlation Pearson R. Paham? Paham? Oke. Yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum masuk probability? Oh, by the way, covariance itu untuk yang belum tahu. Bedanya covariance dan correlation. Nah, covariance sendiri itu sebuah konsep yang lebih sering dipakai untuk mencari direction. Jadi ini untuk menghitung vector direction. Gimana? Kayak correlation itu untuk kayak menghitung seberapa gimana ya coba sih. Correlation is more of a linear relationship sih. Tapi covariance itu lebih ke is the data proportional to the other. Oke. Jadi covariance itu untuk menghitung proportionality. And proportionality is best used in machine learning karena data kita kan obviously nggak sama kan. Bukan nggak sama, tapi setiap data fitur itu beda-beda unit lah. Let's say beda-beda unit. Ada yang kilogram, ada yang meter, something like that. Kalau kita menggunakan correlation, it only checks the linear relationship. Tetapi kalau kita menggunakan covariance, kita mencari proportionality. How proportional is the data to the other? And seringkali kita memakai proportionality itu untuk mencari the vector similarity atau the vector direction of two features atau two arrays, let's say that. Tapi correlation kenapa kita sering pakai untuk kayak ya EDA and stuff, and to figure out if data is useful or not, itu karena ya it finds the linear relationship, that word relationship of data A dengan data B. If they do not relate, then obviously it is useless. Tetapi that does not mean they are not proportional. Paham? 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 Halo? Suara gua kedengeran nggak? Yang lain paham nggak? Paham? Oke. Gimana?
Oh, itu expected value. Jadi the mean atau the average number of occurrences lah, we say. The average number of occurrences that something will happen. Atau average number of occurrences that something will happen. Kita menggunakan sebuah frequency of actually not the probability that something will happen, dikalikan dengan x, something like that. Kayak apa ya contohnya? Untuk sebuah number of trials itu kan ada kayak dadu lah, kita lempar dadu, itu kan trialsnya ada kemungkinan probabilitas yang keluar itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Setiap outcome itu ada sebuah probability that it will happen, itu 1/6. Nah, expected value itu jika kita lempar dadu melulu, what is the average total of dice outcomes? Jadi contohnya kita dapat 1 plus 1, kita dapat 3 plus 3. What is the average total of dice outcomes jika kita lempar an infinite amount of times? Dan cara kita dapat itu ya dengan XI, yaitu the outcome dikalikan dengan probability that the outcome will happen, yaitu ya 1 kali 1/6 tambah 2 kali 1/6 tambah 3 kali 1/6 dan seterusnya sampai 6 kali 1/6. Itu expected value. Oke, mungkin supaya kita nggak lama-lama, saya langsung masuk probability. Nah, probability that most likely occur, probability paling sering keluar, itu adalah naive bias. Yang di sini apakah sudah tahu dengan naive bias atau belum? Supaya saya tahu. Belum. Oke, jadi rata-rata belum ya. Oke. Jadi naive bias itu adalah sebuah conditional probability. Dan seharusnya ini kayak materi berapa ya? Kelas 10 ya? Materi kelas 10 deh. Conditional probability. Nah, conditional probability itu apa? Let's say kita memiliki sebuah P A in conditional of B. Nggak di kelas 10 ya? Seharusnya ada materi statistika sih kalau di kelas 10, dan itu ada naive bias, mungkin kelas 11 kali ya. I don't know. P A in conditional B itu probabilitas bahwa A terjadi jika B sudah terjadi. Nah, how do we calculate this? Itu dengan menghitung P, A, dan B. Jadi dia menghitung pertama probabilitas A terjadi dengan B dibagi dengan probabilitas B. Jadi dia menghitung how likely it is to happen that A and B happens at the same time. Tetapi in condition bahwa B terjadi duluan. B sudah terjadi actually. Ada equation yang keduanya yaitu P B in conditional A. Like let's say kita mau menghitung PA in conditional B. Tetapi kita tidak tahu PA dan B berapa. Dan kita hanya ketahui bahwa kita ketahui value PB in conditional A. Nah, PB in conditional A kita kalikan dengan PA dibagi dengan PB. Itu conditional probability. Kalau kayak
eh apa ya? What's it called? Kalau and or kalian tahu nggak? And or not. Ada yang tidak tahu? Sudah tahu. Oke. Ya. Pokoknya just to wrap up. Let's say kita memiliki sebuah data A dan B. P, A, dan B adalah data yang di tengah-tengah P, A, dan B. Obviously. Dimana kayak they both happened at the same time. Atau they both happened already. Something like that. Kalau P, A, atau B, then all events that includes A and B. A or B. Sorry. A or B. Sorry. Kalau PAC yaitu not PA itu semua yang bukan A. Simpelnya gitu. Nah, ada lebih, contohnya XOR atau ya stuff like that. Itu kalian bisa pelajarin, tetapi untuk Eka waktu itu gue cuman ingetin ini 4 sih. PA in conditional B, PA dan B, PA atau B, dan PAC. Karena XOR apakah muncul? XOR kayaknya nggak muncul deh. XOR highly likely nggak muncul. Nah, konsep PA dan B ini itu ada namanya in domain and out of domain. Bedanya naive sama bias theorem apa ya? Naive bias itu bias theorem. Naive bias is bias theorem. Yup. The more you know. Jadi ada namanya in domain and out domain. Sorry, lupa. In domain itu kalau interlinked. Out domain itu kalau pisah. Nah, in out domain itu PA dan B itu sama dengan 0. Dan PA atau B itu sama dengan PA kali PA kali PB. Dah. And no conditional by the way. No conditional. Selalu 0. Karena kan kita PA dan B 0 berarti ini udah pasti 0. Dah. Out of domain itu kalau datanya independent. If data is independent. Independent to one another, by the way. Oke. Nah, kita masuk kepada probability, kepada naive bias. Nah, ada yang nama konsepnya yaitu Markov property. Kan ada yang pernah belajar Markov property nggak? Belum. Oke. Jadi, let's say kita ingin memprediksi sebuah let's say kita ingin memprediksi A, B, dan C, right? Kita mau prediksi C dengan B, C terjadi kalau B terjadi, dan B terjadi jika A terjadi. Kalau kita tulis ini bakal jadi PA apa ya? Kalau kita chain rule ini hasilnya apa? Function F, function G, function H, function X kan. Dan kalau kita plot sebagai bias function atau probability function,
kita mendapatkannya P A in conditional B given C dikalikan dengan P B in conditional C dikalikan dengan P C. And untuk machine learning, right? Untuk machine learning in general, kalau datanya ini ada 100, gimana? Nanti PN 100 in condition PN 99 jika dikasih PN 98, PN 97, and so on, terus kita kalikan dengan P1 akhirnya, itu kan berat. And back then, we did not have the machines to calculate that speed. Makanya, someone theorized bahwa kita menggunakan namanya orang namanya Markov. Theorize sebuah Markov property. Nah, instead of calculating this, kita tinggal kalkulasi PA in conditional B dikalikan dengan PB in conditional C dikalikan dengan PC. Kenapa? Karena jika kalian coba ngitung satu persatu ya, C sendiri itu sudah direpresentasikan dengan apa? C sendiri sudah direpresentasikan dengan B. Karena C nggak mungkin terjadi jika B tidak terjadi kan. Maka this whole thing this probability function itu nggak guna. Karena kalau kita menghitung A in conditional C is the same thing as kita ngitung A in conditional B. Karena C already is in conditional B. Sehingga C udah termasuk dengan apa? Ya pokoknya C hanya bisa terjadi jika B terjadi kan. Makanya instead of ngitung A in conditional C, kita hanya menghitung A in conditional B. Karena if C sudah direpresentasi oleh B, maka kita tinggal ngitung A terhadap B. Paham? It's more like shortcut gitu sih. And ini lebih sering dipakai di neural network. Karena neural network kan ada ya itunya kan yang panjang-panjangnya. Chess juga sih, chess catur kalau kalian pernah main. Bakal ngerti? Yang lain? Halo? Aman. Oke. Nah, mungkin kita kayak kasih contoh. Sorry. Tunggu ini kebalik. Wait. Gue berjalan. Ini seharusnya reverse. Karena yang kita prediksikan C ya. C in conditional with B. Oke. Let's say hari ini hujan. Hari ini hujan. Kalau hujan akibatnya apa? Tanahnya becek. Kalau becek akibatnya ya jalan susah. Nah, apa sih? Where's my screen? Oke. Nah, berarti ini gimana? Ini jika A terjadi, maka B terjadi dan akhirnya C terjadi kan. Nah, let's say kita mau prediksi C. Akibatnya apa? Akibatnya yang sebelumnya yang teorema awal, kita ngitungnya PC in conditional bahwa B in conditional terhadap B bahwa A sudah terjadi. Terus dikalikan dengan PB in conditional A. Lalu dikalikan dengan PA. Seperti gitu. Nah, permasalahannya tadi, kalau kita menghitung A untuk C,
A sudah direpresentasikan dengan B. Karena jika B terjadi, maka jika B terjadi, maka A harus terjadi. Sehingga untuk menghitung bahwa C harus terjadi karena A terjadi, itu useless karena kalau kita menghitung hanya P terjadi karena B terjadi, dan obviously jika B sudah terjadi, maka A terjadi juga. So, dengan Markov property, kita menghitung hanya PC in conditional B dikalikan dengan PB in conditional A dikalikan dengan PA. Gitu doang. Itu Markov property. Nah, Markov property ini lanjutannya adalah Markov chain. I presume belum ada yang tahu tentang Markov chain. Oh, full. Oke. Oke. Markov chain. Nah, Markov chain itu seperti apa? Contoh yang paling sering dipakai itu untuk memprediksi cuaca. Let's say hari ini cerah. Let's say kita denote S sebagai cerah dan R sebagai hujan, rain. Jika kita mempunyai S, jika hari ini itu cerah, maka kemungkinan bahwa besok itu cerah itu 80%. Dan kemungkinan bahwa besok itu hujan adalah 20%. Jika hari ini hujan, maka besoknya probabilitas cerah adalah 40%. Dan probabilitas hujan adalah 60%. Yang di sini apakah ada yang pernah belajar DP? Pernah. Yang lain apakah pernah belajar DP? Oke. Jadi kalau kalian lihat di sini, Markov chain, Markov property itu memiliki fitur DP. Karena kita pertama mengkalkulasi PA. Dan kalau kita ingat lagi, PB in conditional A itu formulanya gimana? P, B, dan A dibagi dengan PA. Kita menggunakan state pertama untuk menghitung state kedua, dan state kedua kita gunakan untuk menghitung state ketiga, dan state ketiga kita bla 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 seterusnya. And kita bisa lihat ini dalam Markov chain. Kalau DP itu 3 hal yang dibutuhkan atau apa? State, transition, satu lagi apa? Ada yang ingat? State itu kan yang kita tahu, yang 2 variabel yang kita kasih itu kan S dan R, yaitu sunny and rain. Yes, correct. Ada yang dapat this case. Nah, S dan R ya cerah sama hujan, sunny and rainy. Transition kita apa? Transition kita itu kita membangun sebuah n kali state kali state matrix. Ini S dan R. Ini let's say hari 0, hari N, atau TN lah, TN. Terus kita bikin S dan R. Ini TN plus 1. Jika hari ini sunny, kemungkinan besok sunny itu kan 80%, maka 0,8. Kemungkinan hari ini itu 0,2. Kemungkinan bahwa hari ini rainy dan besok sunny itu 0,4. Kemungkinan hari ini lalu rainy lagi adalah 0,6. Itu adalah Markov chain. Transition. Nah, base case-nya apa? Base case-nya itu probabilitas bahwa each state happens.
eh untuk hari pertama, let's say hari pertama itu sunny. Kalau hari pertama sunny, berarti ya 1-0. Karena the probability that is sunny itu 100%, probability bahwa itu rainy itu 0%. Unless ya bahwa hari itu mendapatkan probabilitas bahwa that day kemungkinan rainy 0,3%, 30% atau besok like that day sunny-nya 70%, something like that. Tapi on this case, the base case, ya kita hitung bahwa we know that it is gonna be sunny. Nah, oke, kita lanjut. Nah, transition matrix-nya itu kita gunakan untuk menghitung besoknya akan gimana. Kalian sudah belajar matrix multiplication kan? Kayak cara menghitung matrix and stuff like that. Sudah, oke. Berarti smooth sailing from now on. Nah, P yaitu probability that Pn plus 1 sama dengan Pn kali transition. Jangan panjang-panjang, kali Tn, transition matrix. Gitu aja. Like let's say besok, what is the probability that it is gonna be sunny tomorrow? Contohnya gitu. Nah, kita ambil base case, hari ini sunny 1-0. Kita kalikan dengan transition matrix 0,8, 0,2, 0,4, 0,6. Hasilnya apa? 1, 10, 0,8, 10, 0,2, 0,8, 0,2. Berarti jika hari ini sunny, besoknya kemungkinan that it is still gonna be sunny adalah 0,8. Nah, kita mau hitung hari kedua gimana? Oke, hari kedua kita ambil 0,8, 0,2. Kita kalikan lagi dengan transition matrix. Bentar. 0,8, 0,8, 0,4. Terus 0,2, 0,72. Oke. 0,72 dan 0,28. Berarti kalau hari ini sunny dan kemungkinan 2 days after it's still gonna be sunny itu 72%. Kemungkinan bahwa hari ini sunny dan 2 days after itu hujan base case itu kayak let's say state kita apa? State kita heads or tails. Gitu. Bentar. One at a time. Sorry. Nah, base case itu kita mulainya dari mana? Let's say right now kita heads. Berarti base case-nya itu 1-0. Base case itu the current situation right now atau the probability right now. Karena kita udah dapat heads, berarti the probability right now itu bahwa ya it's gonna be heads 100% because it happened already. Unless kita nggak tahu what's gonna happen. Contohnya kita mempunyai state heads or tails, right? Terus besok kita ketahui, oke, it's kind of stupid, jangan heads or tails. Sunny rainy balik. Let's say besok state-nya sunny rainy. Base case kita tahu bahwa besok it's gonna be 80% sunny, it's gonna be 20% rainy. Jadi base case-nya jadi gimana? Base case-nya jadi 0,8, 0,2. Kayak gitu. Itu base case. Kalau nentuin change sunny-nya 80% dan itu kita nggak nentuin, itu dari soalnya.
pasti nanti kalau ada soal yang Markov chain gitu, karakteristiknya itu dia akan kasih tahu. Like, let's say today itu A, kemungkinan bahwa besoknya A itu berapa, kemungkinan bahwa besoknya B itu berapa, kemungkinan besoknya itu C itu berapa, and so on and so on. Itu karakteristik Markov chain. Eh, Kalau kalian dikasih soal dan ada soal yang bilang bahwa oh, kalau ini terjadi berarti kemungkinan ini terjadi itu berapa, kalau ini terjadi bahwa kemungkinan ini terjadi itu berapa, and stuff like that. Itu Markov, itu karakteristik Markov chain. Itu 0,72 dari mana hitungnya? Dari ini. Kan kita tahu bahwa Pn plus 1 itu sama dengan Pn kali transition matrix kan. Kita menghitung tadi P1 adalah 0,8, 0,2. Nah, untuk mencari P2 itu sama dengan P1 dikalikan dengan transition matrix. Jadi 0,8 dengan 0,2 dikalikan dengan transition matrix dapat 0,72. Yaitu 0,8 kali 0,8 ditambah dengan 0,2 kali 0,4 yaitu 0,72. Itu matrix multiplication. 0,2 kali 0,8 ditambah dengan 0,2 kali 0,6 sama dengan 0,28. Matrix multiplication. Cuman bisa untuk dua state atau many state. Itu the reason why Markov chain is proposed itu karena kalau kita the initial model for probabilities itu rumit. Ini. Nah, karena rumit, maka kita menggunakan namanya Markov theorem or Markov property, Markov property. Dimana karena itu kita bisa banyak-banyakin state and we won't run out of memory that fast. Base case-nya always one line, yes, always one line. Selalu satu array doang. Karena ya pokoknya the number of apa namanya? The number of bits inside of an array is always the same as the number of states. Jadi kan 1, 0 itu 2 kan. 2 itu sama dengan 2 state. Ya gitu. And the base case is always one array, always an array atau one line. Matrix calculation. Enggak. No. Ada yang matrix calculation bisa 5 kali 5. Matrix kalkulasi kan gampang. Tinggal you learn it after this linear algebra sih. Jika kita mempunyai sebuah A, B, C, D, kita kalikan dengan E, F, H, G. Itu kan AB dikali dengan EH, terus AB dikalikan dengan FG, terus CD dikalikan dengan EH, terus CD dikalikan dengan FG. Gitu doang. Matrix calculation is easy. Ribetnya nanti ada in function, ada apa? Determinant. Nah, determinant itu kalau ngitung 4 kali 4 atau lebih dari 3 kali 3 itu susah banget. And it's gonna take a long time. So, kemungkinan nggak keluar. Apakah ada pertanyaan lagi? Cramer's rule ada kemungkinan nggak ya? Cramer's rule yang mana ya? Bentar gue ingat. Cramer's. Apa ya Cramer's rule? Oh itu yang itu ya simultaneous equations. Atau salah ya? Oh iya. Iya keluar. Gue lebih sukanya pakai itu sih, row echelon form. Tapi kalau kayak array-nya besar atau kayak udah mulai 4 kali 4, 5 kali 5 itu lebih sering pakai Cramer's rule. Tapi for 3 times 3 and 2 times 2 lebih cepat pakai row echelon menurut gue. Ya karena kan in EK
especially teori, you're gonna be working with a lot of simultaneous equations kan pasti. Karena ya ya sama dengan mx plus b and stuff like that. Because that you're gonna have to solve that simultaneous equations a lot. Jadi Cramer tuh kepake banyak. Tapi waktu itu gue pakai row echelon cukup sih, jujur. Oh ada yang tanya nih. Sorry nggak kebaca. Kak kalau eigen pasti. E- Eigen value, eigen factor udah nggak usah ditanya lagi tuh. Itu kayak basis of linear algebra pasti. Tapi nanti ada sesi lagi dengan siapa ya? Kayaknya Kak Axel. Kalian akan belajar tentang linear algebra. Nah, linear algebra itu nanti ngomongin tentang matrix multiplication, eigenvalue, eigenvector, terus kayak cara solve simultaneous equation and stuff. Ya, yeah. So like that. And kalian juga belajar kalkulus. Kalkulus nanti belajar optimasi. Three blue one brown, oh bagus. Gue belajar pakai three blue one bro. Tapi jujur three blue one brown itu hanya untuk visualisasi. That's my opinion ya. Karena if you're gonna learn purely on three blue one brown, I do not recommend it. Organic chemistry tutor gue nggak pakai. So I don't know. I won't make a judgment on that. What I suggest itu three blue one brown is very good for hal-hal dasar. Tetapi and also visualization. Tetapi kayak if you wanna get into the nitty gritty of it, kayak the complex start exploring the complex terms of like that. Itu I wouldn't recommend 3 blue 1 brown. Kayak coba searching sendiri. Nanti di EK ada EDA atau enggak nggak bisa jawab. Karena ya gue nggak tahu juga soal sistemnya kayak gimana. Karena kan beda dengan tahun lalu ya. Tahun lalu sih ada EDA, tapi kayak finalnya. Tapi untuk teorinya kayak penyisian awal kagak ada sih. Most likely ada. I'm gonna suspect that's gonna be there. Karena dari spoiler dikit. Final itu bakal sistemnya kayak Kaggle. And from what I know, Kaggle competition itu seringkali ada EDA-nya. And Kaggle competition itu you have to rely on EDA most of the time. Karena from EDA and stuff is what you're gonna try to find the feature engineering, kayak solusi optimalnya gimana and stuff like that. Kak kira-kira tahu nggak berapa? Jangan perhatiin nilai. Jangan pikirin nilai minimumnya berapa. Yes, most likely bertarung skor kalau Kaggle. Seru sih kalau ada public leaderboard, seru jujur. Untuk yang pertanyaan atas, just try your best bro. Jangan pikirin kayak minimal skornya berapa. Karena kan ya again if you know the minimum score, gak mungkin you're gonna limit yourself to like only the minimum score kan. Kalau everyone limits themselves to the minimum score dan gak ada yang jago, bukan gak ada yang jago, kayak kemungkinan kayak nggak lulus, you know. So try your best, just try your best. Kalau MAE itu apa? Oh, MAE itu sebuah loss function. Itu mean absolute error. Jadi final tuh adu akurasi kak? Nggak bisa jawab. Kak, MAE itu apa ya kak? Bentar. So let's say kita mempunyai sebuah jadi bentar. Kaggle competition itu ada satu task, predict the target.
Jadi kita memiliki data dan juga target. Dan datanya itu biasa kayak 1, 2, 3, terus targetnya 4, 2, 5, 6. Terus ini 4, ini 10 contohnya. Nah, kita outputnya prediction. Nah, contohnya prediction kita itu 5 sama 9. Nah, cara menghitung akurasi prediction kita itu menggunakan loss function. Salah satu loss function yang sering kita bisa lihat itu adalah MAE. MAE itu apa? MAE adalah sebuah loss function yang menghitung dengan cara aduh. Dengan cara menghitung absolute error dari prediksi kita dengan target, yaitu 1/n min dikalikan dengan sum dari I sama dengan 1 sampai dengan N untuk absolute dari prediksi kita bukan target dulu ya, dari target enggak target min prediksi gitu. Itu loss function, fungsi loss function. NAE itu ya MAE buat data yang bentuknya regresi. Kalau klasifikasi ada namanya BCE, binary binary cross entropy ya. Itu tujuannya buat cari persentase kak. No, itu tujuannya untuk cari error. Itu tujuannya untuk cari kayak how good your model is. Semakin rendah errornya semakin bagus. Jadi cari nilai error ya. Ya, you can say that. Buat evaluasi model ya ketika setelah model di train. Yap. Loss function. Apakah ada yang punya pertanyaan lagi? Saya tunggu sampai 250. Kalau menurut kakak materi statistika apa yang harus ditekankan pas penyisian ini ya kak? Saya udah jawab, statistika deskriptif. Bentar, sorry. Oh. Menurut kakak materinya susah nggak? Susah atau enggak itu relatif. Kalau buat sumber latihan contoh soal buat statistika biasanya dapat dari mana?
Buku sih, HP gue jatuh. Em, Sumber latihan soal yang mirip dengan soal Eka tahun lalu itu di mana ya? Hype, maybe. Hype kalau kalian ada yang ikut. Itu kan high play-nya ada soal-soal Eka kayak gitu. Tapi soal Eka tahun lalu nggak tahu. Harus cari-cari sendiri sih. Buku ES A level statistika mirip banget gak kak? Itu Pearson Edexcel ES A level statistics gue pakai itu dah. Statistika satu, statistika 2. Gue belajar dari situ buat Eka. No, itu menjawab pertanyaan yang atas. Statistika 2 awal-awalnya mungkin bantu. Tapi gue baca-baca statistika 2 kayak agak mungkin pas akhir-akhirnya agak overkill. Pearson. Gue nggak suka Cambridge. Kita ada sampai jam 3, jadi tanya-tanya aja. Tapi statistika satu bab terakhir yang Z-score jadi gak kepake ya. Um, dari my experience, right? Z-score itu I never really used it. Karena kan Z-score itu untuk mencari cumulative distribution function pas Gaussian distribution kan. I don't think kayak keluar sih. Logika ke statistika atau optimasi kayak MAE. Optimasi MAE itu what do you mean? Optimasi itu kalkulus, optimasi masuk kategori kalkulus. Kebanyakan soal yang keluar adalah soal teori. Dan teori itu bahan dasarnya kan linear algebra, statistika, and optimization atau kalkulus. Logika ada. I'd say most questions itu most questions itu ad hoc. Kalau AI itu a lot of the questions are ad hoc based. So logika juga masuk, tapi kalau if you want to solve the questions with logic, you need to know the bahan dasar dulu kan. Bahan dasarnya ya linear algebra, statistika, dan optimasi. Kalkulus yang keluar kalkulus dasar ya lebih ke kalkulus yang kayak untuk mencari derivatif and stuff. Jadi chain rule, chain rule, multiplication rule, division rule, ya something like that. Pokoknya cuma derivatif. Tapi ada juga Lagrangian theorem, itu juga kepake untuk mencari gradient dan juga ada partial derivatives and stuff. Nggak dasar banget. Jacobian bukannya cuma array of partial derivatives ya. Kalau Jacobian yang gitu ada masuk. Hessian gue nggak pernah ketemu sih. Tapi feel free to learn. Lagrange theorem itu yang multiplier kak. Ada. Optimization calculus ada gak kak? Ada. Ya Lagrange theorem yang multiplier itu, yang mencari gradient. Berarti ada turunan gradient. Yes. Actually, optimization itu turunan gradient. You can search up optimization problems. Itu semuanya penurunan gradient semua. Fungsi yang meminimalkan MAE itu adalah fungsi yang meminimalkan loss. MAE is a function. Jadi let's say kita memiliki sebuah model. Cara kita improve akurasi model tersebut itu kita bandingkan kepada sebuah loss function. Loss function contohnya adalah MAE. Nah, setelah kita memiliki sebuah loss function tersebut, apa yang kita lakukan adalah sebuah gradient descent. Gradient descent itu menggunakan konsep optimization atau calculus untuk meminimalisirkan loss function.
Jadi ya, maybe the answer you're trying to find itu gradient descent. Like every single problem that you find kalau neural network itu selalu involve like gradient descent, ada MOE, ada SGD, so many stuff like that. Apakah ada pertanyaan lagi? Ini nanti ada rekamannya kak? Ya ada. Stars and bars muncul gak kak? Probably kalau kombinatorika muncul sih. Tapi it's not as frequent as you think. Saran web buat latihan. Gue latihan itu cuma search Google and then try to find the websites yang bagus. That's it. So kalau kalau minta saran web buat latihan, I might not be the best person to ask. Seminggu latihan berapa jam? Gue pas Eka latihan 14 jam sih sehari, not healthy. Don't follow, jangan ngikutin. Itu 14 hari itu karena prokrastinasi, terus belajarnya cuma seminggu doang. Ya sehari 14 jam lah. Metode, is there a specific material you prioritize? No, study them all. Uh, Menurut kakak ada just study all of them. Semua materi itu penting. Metodenya gimana kak belajarnya? Metode belajar setiap orang itu beda. So, gua sih, ya saya sih lebih lebih ke itu sih apa visual. Suka baca doang, kayak search website, baca research paper, gitu sih. Materi yang perlu ditekankan. I think like gini, coba untuk kerjain semua latihan of different materi dulu. Terus kalian lihat which one you struggle on. The ones that you struggle on, prioritize that material. For me, karena gue mulainya dari awal banget, semua materi gue nggak ngerti, makanya gue belajar satu persatu. Tapi if you think that you are quite advanced in contohnya linear algebra, then try to prioritize other materials that are not linear algebra. When you think that your other skills itu udah setara, baru kalian belajar satu persatu.
Gitu sih. Selain kalkulus, matriks, statistik, probabilitas, aljabar, apalagi ya? Apa ya? Machine learning. Yap, machine learning. Pas tahun kemarin kerjaan itu di sekolah atau di rumah yang preseleksi rumah online. Eh karena udah jam 3 juga, kalau kalian mau tanya-tanya bisa bisa tanya di WA ya. Mungkin yang lain juga bisa bantu jawab. So, yap, thank you all. Thank you all udah ikut. Oke, sebelum Thank you, ditutup, thank you. oke, sebelum ditutup kita foto bareng dulu, guys. Oke, oke. Kak Niko boleh dimatiin dulu layarnya. Thank you banyak, makasih banyak Niko Oh buat ya. hari ini materinya. Oke. Nah, oke, jadi teman-teman semua buat kenang-kenangan kita. Jadi aku ngajak kalian buat on cam dulu bareng-bareng. Karena buat ya kenang-kenangan lah. Karena tahun lalu juga ada. Oke. Ntar aku bakal upload rekamannya kurang lebih kalau di waktu Rusia, waktu sore, atau di Indo waktu malam. Kalau nggak kalian bisa lihatnya besok pagi deh paling. Soalnya aku juga ada kegiatan habis ini dan belum bisa aku upload langsung. Oke, yang lain boleh on cam dulu dari slide 1 sampai slide 2. Berkurang ya. Kemarin yang pas pembukaan rame. 90 orang. Oke, ayo guys, on cam dulu guys. Oh ya, nanti malam juga bakal ada kelas sama Kak Axel. Kelas materi materi apa ya malam ya? Malam tuh materinya materi, ntar aku lupa. Algebra linear sama kalkulus. Oke. Oke, aku bakal screenshot dulu kalau udah on cam semua. Oke, langsung aja deh. Aku bakal tuh dua tiga mulai cuy. Wait, 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 wait. Wait, panas, panas. Wait, wait, wait. Bentar. Hmm, apa lagi? Satu, dua, tiga. Oke, dah. Buat hari ini, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dan juga terima kasih banyak atas materinya. Kita ketemu lagi di malam ini bareng sama Kak Axel di materi yang baru. Jadi semangat terus teman-teman buat persiapannya. Jangan lupa untuk latihan soal dikerjain. Aku bakal buka terus layoutnya. Mini 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 apa ya? Biar mini pretestnya sampai besok deh. Biar kalian pada ngerjain semua.
Aku juga bakal bagiin pembahasannya di grup. Jadi kalian bisa baca-baca pembahasannya. Dan aku bakal bagiin soal baru di kurang lebih kalau nggak besok lusa. Oke, jadi kalian bisa latihan soal dari apa yang aku kirim di grup. Dan kalau pelatihannya, jadi besok ada pelatihan juga. Besok ada pelatihan juga bareng sama Kak Kenneth Lee di hari Senin jam 7 malam. Dan juga di hari Selasa ada kelas juga bareng sama Kak Afner. Materi Basic to Advanced Python. Jadi kalian jangan lupa untuk jadwalnya terus karena biar kalian bisa belajar dengan maksimal. Oke, sekian aja buat hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya dan selamat beristirahat. Dadah. Selamat siang, guys. Oke, terima kasih kembali. Oke, nah boleh live ya. Oke, sama-sama.